warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu kembali dalam pengajian kita Majelis Ta'lim Al-Ittihad. Dan malam ini merupakan pengajian kita atau diskusi kita yang ke-162 kalinya sejak berdiri pengajian kita ini. Dan bertepatan malam ini tanggal 26 Rabiul Akhir tahun 1434 Hijriah atau bersamaan dengan tanggal 9 Februari tahun 2013. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Guru kita yang menjadi narasumber malam ini, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Juga yang sama kita hormati dan kita muliakan pengurus pengajian Majelis Ta'lim Al-Ittihad, juga orang tua kita, dan hadirin wal hadirat yang hadir dalam majelis ilmu ini. Dan sebagaimana biasanya sebelum pelaksanaan pengajian ini kita laksanakan, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qori kita Dairul Hayyu. Kepada qori kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idha shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh qori kita tadi, yang merupakan mahasiswa Fakultas Agama Islam UISU semester 2. Dan mudah-mudahan pengajian kita malam ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, malam ini kita akan menampilkan narasumber tunggal atau sendiri, yakni Tuan Guru kita yang tidak asing bagi kita lagi, Kiai Haji Waka Mas'ud.
Karena kebetulan Tuan Guru kita Al-Ustadz Haji Muhammad Hafiz Yazid malam ini tidak bisa hadir bersama kita, berhubung beliau dalam keadaan sakit. Jadi kita doakan semoga cepat sembuh. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, malam ini kita coba nanti lebih banyak berdialog, berdiskusi dengan Tuan Guru kita, dan kita yakin akan lebih hidup suasana nanti kalau kita perbanyak dengan suasana berdiskusi, bertanya kepada Tuan Guru kita. Dan malam ini masih merupakan lanjutan materi sebelumnya berkaitan dengan masalah ijtihad dan mazhab, dan mungkin lebih kurang sekitar 45 menit. Nanti untuk kedepannya nanti baru kita adakan sesi tanya jawab atau diskusi dengan Tuan Guru kita. Kepada Tuan Guru kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, terutama hidayahnya kepada kita sehingga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang beriman. Inilah nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya di permukaan bumi ini. Kemudian marilah kita ucapkan selawat beserta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita sebagai umatnya dan kita sangat mengharapkan syafaat daripadanya di akhirat. Pada malam hari ini kebetulan saya sendiri saya akan melanjutkan kembali. Nanti bisa kita diskusikan lebih panjang, lebih lama, baik masalah itu dan masalah-masalah lain yang berbeda. Dulu sudah sampaikan masalah ijtihad dan mazhab. Ini sering kita dengar, tapi kita perlu mengetahui apa itu ijtihad, apa itu mazhab. Saya ulangi apa yang sudah sampaikan dulu. Ijtihad artinya seorang mujtahid menggunakan segala kemampuannya untuk menghasilkan zon terhadap suatu hukum, tentu dari dalil hukum. Dalil hukum yang lalu ini, yang dalil hukum ada dua, itu disepakati seluruh ulama, tidak ada yang tidak sepakat, itu Quran dan hadis. Ditambah dua lagi, ijma dan qiyas, yang ini disepakati oleh jumhur ulama. Jumhur artinya sebagian besar atau mayoritas ulama. Kemudian ada dalil hukum lagi yang namanya mukhtalaf fiha, yang ada ulama yang tidak menerima, tapi ada yang menerima. Misalnya masalahul mursalah, istihsan, dan lain-lain. Seorang mujtahid, dia harus menggunakan segala kemampuan yang ada padanya untuk mencari hukumnya. Apa hukumnya? Tentu dengan dasar dari dalil-dalil hukum tadi. Dalil hukum itu Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tentu melakukan ijtihad ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Tidak bisa kita semuanya mampu untuk mengambil hukum langsung dari dalil-dalil hukum itu. Jangan terlampau percaya diri, tapi harusnya kita tahu diri. Katakanlah kepada kita, diserongkanlah
Al-Quran. Apakah bisa kita mengeluarkan hukum langsung dari Quran itu? Tentu tidak, untuk semuanya tidak bisa. Tidak bisa semua. Karena ayat Al-Quran itu ada yang tegas menyatakan hukum, ada yang tidak. Misalnya ini diperintahkan Allah. Dan apakah semua diperintahkan itu wajib? Belum tentu. Dan tentu banyak lagi analisa yang harus dilakukan oleh seorang mujtahid itu sehingga sampai dapat satu kesimpulan begini hukumnya. Jadi ijtihad hanya bisa dilakukan oleh seorang yang mujtahid. Seorang mujtahid itu harus mempunyai syarat-syarat yang penuh. Artinya tidak semua orang bisa melakukan ijtihad itu. Di antaranya dia harus tahu nas-nas kitab, tahu hadis, tahu usul fikih, tahu bahasa Arab karena Quran dan hadis adalah dari bahasa Arab, tahu usul fikih karena itulah bagaimana jalan-jalannya, tahu di mana hukum-hukum yang sudah ijma ulama padanya. Ya kalau tidak diketahui nanti bisa dia menyalahi ijma yang ada. Jadi tentu dasar ini, syarat-syarat ini tentu tidak ada pada semua orang. Tidak ada pada semua orang. Tentu hanya ada pada orang yang disebut mujtahid. Jadi mujtahid itu adalah seorang alim yang memenuhi syarat-syarat bentuk berijtihad. Sehingga manusia itu terbagi dua, ada yang mujtahid, ada yang orang tidak mujtahid. Tidak mujtahid ini dikatakan biasanya ami atau orang awam. Nah, apakah semua orang disyaratkan, diwajibkan untuk memenuhi syarat ijtihad? Tidak. Kalau semua orang diwajibkan memenuhi syarat untuk ijtihad, maka kemungkinannya begini, ada yang tidak mungkin punya waktu untuk itu. Kalau diwajibkan semua, paling tidak terlantarlah kewajiban-kewajiban yang sifatnya kemanusiaan, pertanian, perdagangan akan terlantar lagi. Karena orang semua mengejar menjadi mujtahid. Kedua, Allah memberikan akal kepada manusia untuk berlebih kurang. Ada orang yang dibilang Allah kekuatan akalnya cukup tinggi, cukup cerdas. Ada yang di bawah itu, ada yang di bawah itu, dan ada yang paling bawah. Nah, kalau diwajibkan semua memenuhi syarat sebagai mujtahid, maka tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Kelengkapannya tidak mungkin. Kelengkapan itu hanya Allah yang beri. Allah yang beri. Cuma semua orang diwajibkan melaksanakan hukum Allah. Semua orang asal dia mukallaf wajib melaksanakan hukum-hukum Allah. Maka sekarang manusia terbagi dua. Orang yang awam, yang tidak mampu mengambil hukum langsung dari Quran dan hadis, tugasnya adalah bertanya kepada yang mengetahui. Allah pun mengatakan, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlul dzikir, kita katakanlah yang tahu, apabila kamu tidak mengetahui. Kalau disuruh bertanya kepada yang tahu itu adalah ulama mujtahid. Kita bertanyalah sama ulama mujtahid. Disuruh kita bertanya, itu artinya supaya jawabannya itu kita ikuti. Tidak disuruh Tuhan bertanya, lantas apa katanya nggak kita ikuti. Maka oleh karena itu, semua orang harus melaksanakan hukum Allah. Tapi tidak semua orang mampu untuk mengambil hukum dari Quran dan hadis langsung. Maka yang tidak tahu bertanyalah kepada yang tahu. Bertanya itu kan dua macam. Ada orangnya, lantas kita tanya. Atau ada buku-bukunya, kitab-kitabnya kita baca. Sehingga kita tahu. Membaca kitab-kitab ini juga nggak semua orang yang bisa baca kitab kan. Tentu ada yang mampu, ada yang tidak. Yang tak mampu, ya tanyalah kepada yang mampu. Begitulah seterusnya berturut-turut sampai nanti pada hari kiamat.
sampai pada hari kiamat. Dulu pun ada pertanyaan, kalau mujtahid itu sangat banyak. Coba mengapa biasanya mazhab itu dibatasi sampai 4 saja? Ada yang 5, ada berapa yang 4 saja? Karena mazhab yang 4 inilah yang tercatat rapi, tercatat lengkap mazhabnya dalam kitab-kitabnya, dan ada pengikut-pengikutnya yang meneruskannya insya Allah sampai hari kiamat. Jadi kalau kita misalnya ingin satu hukum, dibaca kitab-kitab itu akan kita ketahui. Walaupun tak semua orang yang baca kitab yang sudah ada pun tak tahu bisa semua kan. Apalagi langsung mengambil hukum dari Quran dan hadis ya. Kitab-kitab yang sudah tinggal baca aja pun tak bisa semua. Dan wajar aja, maka kita perlu bertanya kepada yang tahu. Itulah ijtihad. Yang ringkasnya, ijtihad adalah seorang mujtahid yang memenuhi syarat untuk berijtihad, menggunakan segala kemampuannya untuk mengambil hukum dari sumber hukumnya, yaitu Quran dan hadis, ijma dan qiyas. Nah, kalau kita lihat hukum-hukum yang ada itu di sana sini ada perbedaan. Ada perbedaan. Istilah kita namanya khilafiyah, perbedaan. Perbedaan itu wajar. Perbedaan itu wajar sekali. Karena ayat Quran itu tidak semuanya tegas menyatakan hukum itu. Jadi ada ayat Quran itu yang sebutnya, yang istilahnya qat'iyud dilalah, tunjukannya jelas, pasti. Misalnya Allah katakan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, itu tegas. Baik baca tetap kita. Orang Allah katakan diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, wa ma uhilla li ghairillah ya, dan apa yang disembelih tidak dengan nama Allah. Itu tegas. Misalnya kutiba alaikumussyam, diwajibkan berpuasa, udah itu jelas. Tapi banyak hukum-hukum, dalil-dalil hukum tidak begitu kalimat. Misalnya contohnya begini. Aula mastumun nisa, atau kau sentuh perempuan. Nah, ini mengundang perbedaan paham. Tapi siapa yang harus berbeda paham itu bukan kita. Kalau kita yang berbeda paham tak laku itu. Tak laku. Tentu yang berbeda itu ulama mujtahid itu. Sebagian mengatakan batal wudu dengan bersentuh. Ada mengatakan tidak, karena la masa diartikannya bukan bersentuh tapi bersetubuh, dengan dalil masing-masing. Kita begini, dalam mazhab Syafi'i kan bersentuh laki-laki dan perempuan kulit batal, kan gitu kan, batal wudu. Dalilnya ayat itu juga aula mastumun nisa, atau kau sentuh perempuan. Nah, apa arti bersentuh? Bersentuh ada istilah arti hakikatnya. Arti hakikatnya bersentuh kulit. Suatu kata-kata selagi bisa diartikan hakikat, arti hakikatnya, jangan diartikan arti majaz. Maka diartikanlah aula mastumun nisa ini secara arti hakikatnya. Hakikatnya bersentuhan kulit aja. Mazhab Hanafi dia mengatakan aula mastumun itu diartikan bersentuh. Itu bukan arti hakikat dari bersentuh, tapi arti majaz. Jadi di sini berbeda paham. Imam Syafi'i mengartikan arti hakikatnya, la masa artinya menyentuh. Imam Hanafi mengartikan arti majaz, yaitu bersetubuh. Jadi terjadilah perbedaan. Tapi karena orang ini sama-sama seorang mujtahid, enggak ada masalah. Ini berpaham begitu, ini paham begitu, ya sama-sama benar.
ada hadis Nabi mengatakan idza tahadal hakim fa asaba falahu ajran wa idza hadim fa hakim fa akhta'a falahu ajrun. Kalau seorang hakim berijtihad atau seorang mujtahid berijtihad benar, dapat pahalanya 2. Dia tidak benar, dapat pahala 1. Nah, mengapa yang salah pun pahala 1? Karena dia telah melaksanakan kewajibannya, kemampuannya mencari hukum, ini dapatnya. Yang 1 ini dapatnya, yang mana yang benar tak tahu kita. Ada pengajian lain bagi malam ini. Ini ada ceramah lain, yang mana mendengar ya? Baik. Nah, jadi perbedaan mujtahid itu itu wajar dan biasa. Mengapa biasa? Karena bagaimana mencari hukumnya dengan kemampuannya berbeda lah pahamnya. Misalnya satu mengatakan bersentuh laki-laki perempuan batal, satu mengatakan tidak. Nah, kalau bertanya mana yang benar, tidak ada tahu kita. Kalau tahu kita ini benar, ini salah kan gitu. Tak tahu. Cuma semua ijtihad dari mujtahid itu boleh kita ikut, benar untuk diikut, walaupun belum tentu benar pada sisi Allah. Ada satu prinsip ya dalam ijtihad. Ada yang mengatakan kullu mujtahidin musib. Semua yang mujtahid itu benar. Ada yang mengatakan tidak. Al-musib wahid, yang benar 1. Tentu yang satu lagi salah. Tapi salah apa arti salah? Salah tidak tepat seperti apa yang dikehendaki Allah yang tidak diberitahunya. Sekali lagi, arti apa benar pada sisi Allah yang tak diberitahunya, mana yang benar itu? Salah pada sisi Allah yang tidak diberitahunya kepada kita. Cuma kepada mujtahid diperintahkan menggunakan kemampuannya untuk mencari hukum itu. Ini dapatnya sama-sama benar untuk diamalkan. Yang mana pada sisi Allah tadi kita manusia. Itu kaidahnya itu yang benar adalah 1. Tapi tidak tahu kita mana yang benar itu. Karena yang tahu benar kalau kita tahu pada sisi Allah kan. Ada yang mengatakan kullu mujtahidin musib. Semua mujtahid itu benar. Arti benar adalah dia sudah menggunakan kemampuannya. Allah tidak ada menentukan yang mana 1. Apa yang menjadi hasil ijtihad dari seorang mujtahid ini, itulah yang benar pada sisi Allah. Jadi menyentuh perempuan batal benar pada sisi Allah. Untuk perempuan tidak batal menurut mazhab Hanafi benar pada sisi Allah. Karena Allah tidak menentukan mana yang benar itu. Yang kebenaran adalah apa yang dapat semujtahid, karena itulah kemampuan dia sudah digunakannya, maka semuanya adalah benar. Jadi kita tidak perlu ribut dalam hal perbedaan paham. Perbedaan paham, tapi yang berbeda itu bukan kita. Kalau kita berbeda, 3 hari 3 malam tidak selesai itu. Tapi yang berbeda adalah seorang ulama yang mujtahid, berbeda paham mereka, itu adalah wajar. Yang mana terjadi. Walaupun dalam hal bagaimana mengikut dia, ada satu aturan. Kalau kita ikut satu mazhab itu, harus terus kita ikut. Jangan kita campur-campurkan yang berakibat amal kita tidak diakui oleh kedua imam mazhab itu. Misalnya dia berwudu,
Kita berwudu kan biasa sabun kepala sedikit saja. Itu karena mazhab Syafi'i bolehkan itu. Akhirnya sudah dia berwudu, disentuhnya istrinya atau bersentuhan dengan istrinya. Lantas dia sholat. Nah, ini campur namanya ini. Seandainya diadililah ibadah sholat ini, ditanya kepada Imam Syafi'i sebagai imam mazhab, Imam Syafi'i bilang apa? Sholatnya tidak sah. Alasannya apa? Karena wudunya sudah batal. Oh, itu mazhab Hanafi. Dihadirkanlah Imam Hanafi misalnya. Imam Hanafi mengatakan sembahyang tidak sah. Apa sebabnya? Wudunya tidak sah. Masa sedikit saja disapu? Nah, ini namanya dicampurkan kedua mazhab yang berakibat tidak diakui oleh kedua imam itu. Nah, karena kita masih awam-awam, sangat sulit tuh tukar-tukar separuh-separuh itu. Nah, itu contoh ya. Contoh ringan aja. Seorang yang berwudu, sabunnya kepalanya sedikit saja, wudunya sah menurut mazhab Syafi'i. Tapi tidak sah menurut mazhab Hanafi. Nah, sudah di sholat. Dalam mazhab Hanafi tidak ada masalah itu. Dalam mazhab masalah yang jadi masalah. Tapi kalau dicampurnya, ketika nanti sesudah dia berwudu itu disentuhnya istrinya, dalam mazhab Syafi'i batal. Dalam mazhab Hanafi tidak batal. Lantas dia sholat. Yang dihukumi kan sholatnya. Bagaimana menghukumi dalam mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i? Itu sholat tidak sah. Apa sebab? Wudunya sudah batal. Mazhab Hanafi juga mengatakan tidak sah sholatnya, tapi bukan alasannya wudu sudah batal, wudunya tidak sah. Karena tidak cukup menyapu sedikit saja. Yang masyhur dalam mazhab Syafi'i menyapu kepala itu seperempat kepala dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Hanafi. Nah, itulah bahayanya mencampur-campur mazhab. Ada satu contoh lagi. Walaupun dulu sudah pernah kita bicara. Zakat fitrah dalam mazhab Syafi'i itu mesti beras. Artinya makanan pokok yang ada waktu itu. Kalau di sini beras ya. Kalau di daerah yang lain mungkin gandum ya. Mazhab Hanafi membolehkan membayar zakat dengan uang yang istilahnya qimah, nilai. Mazhab Syafi'i mesti pakai beras. Mazhab Hanafi boleh dengan uang. Bukan arti mazhab Hanafi memastikan dengan uang. Boleh dengan uang. Nah, seorang membayar zakat fitrah dengan uang. Kalau mazhab Hanafi ditanya sah. Mazhab Syafi'i di sana ditanya tidak sah. Tapi ada masalah satu. Ukuran dalam mazhab Hanafi berbeda dengan ukuran dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itulah 2 kilo tujuan itu. Kalau dalam mazhab Hanafi menurut Dr. Wahbah Zuhaili yang pernah diundang kemarin kan dalam kitabnya itu, dia mengatakan 3,8. Nah, misalnya sini saya lah kan, seorang berzakat fitrah jumlahnya 2 kilo 7 on. Sah menurut mazhab Syafi'i. Seorang dibayarnya uang, tapi dengan takaran 2 kilo 7 on. Bayarnya uang. Mazhab Syafi'i mengatakan tidak sah karena uang. Mazhab Hanafi nanti bukan tidak sah uang, tidak cukup. Mengapa tidak cukup? Ya karena sama dia sholat dia itu bukan 2 kilo 7 on. Kalau menurut Dr. Wahbah Zuhaili itu 3 kilo 8 on. Atau ada yang mengatakan 3,5 ya. Nah, disinilah bahayanya mencampurkan kedua mazhab ini dalam satu fardhiyah, dalam satu amal. Tapi kalau misalnya sholatnya mazhab ini, zakatnya mazhab ini, silakan aja kalau tahu. Tapi siapa yang tahu itu? Jangan belakang tahu kan? Siapa yang tahu itu? Nah, jadi yang berbahayalah kita mencampurkan mazhab dalam satu amal yang berakibat tidak diakui oleh kedua imam mazhab itu. Sehingga Ibnu
As-Subki mengatakan wal asah annahu yajibu 'alal 'ami iltizamu mazhabin muayyanin yahtaqilu arjah aw musawwir. Yang asahnya adalah wajib atas orang awam menetapi satu mazhab saja, mazhabin muayyan, mazhab tertentu yang menurut keyakinannya inilah lebih kuat atau ini sama kuatnya. Nah, jadi wajib menetapi satu mazhab supaya tidak terjadi hal-hal seperti tadi. Nah, terserah mazhab mana dia tidak masalah selama dia tahu mazhab itu. Cuma sekarang kalau setahu saya lah, kalau mencari kitab fikih aja yang kecil dalam mazhab Hanafi nggak ada, di Medan nggak ada. Manalah nama kitab fikih mazhab Hanafi? Kalau kitab fikih mazhab Syafi'i berdabur dulu. Atau manalah kitab fikih yang bebas lah yang ada sekarang, bukan bebas artinya terlarang ya, yang banyak dijual mazhab Hambali nggak ada. Yang mazhab Maliki juga nggak ada. Nah, jadi agak sulit ya, sulit mengetahui. Tapi kita biasanya tahu mazhab-mazhab lain itu dari buku-buku perbandingan. Kalau misalnya buku perbandingan mazhab, misalnya yang kecil Bidayatul Mujtahid, ada itu Al-Fiqhu Al-Mazhabil Arba'ah, termasuk Dr. Wahbah itu membuat perbandingan mazhab juga dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatul. Nah, jadi itulah ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid. Sekarang saya ulangi mengenai mazhab dan akhirnya taklid. Mazhab itu adalah isim makan dari kalimat zahaba. Nah, zahaba artinya pergi, mazhab tempat pergi. Nah, kemana perginya mujtahid ini? Jadi hukum-hukum yang difatwakan oleh seorang mujtahid disebut mazhab, karena kesanalah dia pergi. Jadi hukum-hukum yang ada dalam oleh Imam Syafi'i disebut mazhab Syafi'i. Hanafi begitu juga, Hambali begitu juga. Itu disebut mazhab. Kembali kita ke dalam. Manusia ini tidak semuanya dapat mengambil hukum dari Quran hadis. Maka tugas kita aja mengikut. Tugas kita bertanya tentu untuk diikut. Kita ikutlah ini. Kita mengikut itu namanya bermata. Mengikut itu namanya bermata. Kemudian ada istilah lain. Istilahnya taklid dan ittiba. Taklid dan ittiba ya. Kalau kita bermazhab Syafi'i, itu artinya kita bertaklid kepada Imam Syafi'i. Kita bermazhab Hanafi namanya bertaklid kepada mazhab Hanafi. Seorang bermazhab Hambali dia bertaklid kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu juga Imam Malik. Itu namanya bermazhab sama dengan bertaklid. Sekarang apa arti taklid? Apa arti taklid? Ada dua ta'rif taklid. Pertama, taklid itu definisinya al-amal bil qaulil ghair min ghairi hujjah. Mengamalkan perkataan orang lain tanpa ada dalil yang membolehkan, yang ada dalil dari membolehkan kita beramal itu, dan kaulnya itu belum tentu ada dalil. Atau kalimatnya akhdhu qaulil ghair bila hujjah, mengambil perkataan orang lain tanpa alasan. Dan dalam ilmu nahwu bila hujjah itu kemana? Di marji. Jar majrurnya marji ini kemana? Ke akhdhu bisa, ke qaul bisa. Kalau diambil kalau ke akhdhu berarti mengambil perkataan orang lain yang tak ada alasannya, boleh diambil. Kalau ke qaul mengambil perkataan lain yang perkataan lain tak ada alasannya. Taklid ini tidak boleh sama sekali. Taklid ini tidak boleh sama sekali.
katanya wal awal ghairu jaiz bittifaq. Yang takrif yang pertama tadi tidak boleh dengan ittifaq ulama, tidak boleh kita mengambil sebuah perkataan yang tidak ada alasan boleh diambil. Mengambil satu perkataan yang tidak ada alasan. Itu takrif satu. Takrif yang kedua, inilah yang kita amalkan. Imam Ibnu Subki mengatakan al-amal bi qaulil ghair bil ghairi ma'rifati dalilihi ma'rifatan tamah wal murad bil ghair al-mudda'i. Jadi taklid artinya adalah mengamalkan perkataan orang lain dengan tidak dapat diketahui dalilnya secara sempurna. Yang dimaksud orang lain itu adalah mujtahid, atau mengamalkan perkataan mujtahid sedangkan kita tidak mengetahui dalilnya, ma'rifatan tamah, pengetahuan yang sempurna. Nah, kalau ini tarif ini kita pakai, maka taklid itu boleh dan mesti buat orang awam. Mengamalkan perkataan orang lainnya mujtahid, sedangkan kita tidak memahami dalilnya secara penuh. Min ghairi ma'rifati dalilihi ma'rifatan tam. Nah, misalnya kita selama ini kalau berwudu kan sedikit aja. Itu namanya kita bertaklid kepada mazhab Syafi'i. Bertaklid mazhab, karena dia yang membolehkan sedikit saja. Nah, kita tahu, apakah tahu kita dalilnya? Mengapa Syafi'i begitu? Tak tahu. Itu namanya taklid. Tahu, tapi tak sempurna, tak penuh. Karena bisa orang taklid kepada hukum, taklid kepada dalil lagi. Apa hukumnya begini? Apa dalilnya begini? Karena orang itu yang bilang. Itu mendapat taklid 2 kali. Nah, jadi bertaklid artinya mengamalkan perkataan mujtahid tanpa kita memahami dalilnya secara sempurna. Nah, itu makanya coba lihat Imam Ghazali itu ulama besar, itu bermazhab Syafi'i. Imam Nawawi kurang ulama besar lagi dalam mazhab, dia tetap bermazhab Syafi'i. Mengapa tetap dia bermazhab Syafi'i? Karena kalau dia menghukumi satu, dia berdasarkan kaidah-kaidah yang telah disusun Imam Syafi'i. Dia menghargai, dia bermazhab Syafi'i. Begitu juga ulama-ulama itu Hanafi. Walaupun dia ulama besar, ada itu Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf segala macam, dia bermazhab Hanafi. Walaupun dia ulama besar. Ya karena hukum-hukum itu bukan tidak tahu dalilnya, tapi tidak sempurna seperti ketika Imam Hanafi mengeluarkan itu. Karena kalau dia bermenghukumi sesuatu, dikatakan Imam Hanafi karena dipakainya kaidah-kaidah yang telah disusun oleh Imam Hanafi tadi. Bayangkan kalau Imam Nawawi itu mengaku mazhab Syafi'i, ada orang sekarang tak mau mazhab, kan sudah selesai itu kan. Padahal tak tahu dia bahwa dia pasti bermazhab itu. Kan tidak pernah yang kita cari sendiri. Apa pernah kita cari sendiri hukum itu? Enggak pernah kan? Nah, jadi namanya kita bertaklid kepada mazhab Syafi'i. Jadi takrif ini mengamalkan perkataan orang lain tanpa kita tahu dalilnya secara sempurna. Al-amal bi qaulil ghair min ghairi ma'rifati dalilihi ma'rifatan tamah. Kalau yang kita tak tahu bisa sempurna dalilnya, paling-paling kita baca, tahulah kita kan, tahu kita bagaimana dia membuat itu kan nggak tahu kita. Jadi tidak usah malu-malu lah, kita adalah bermazhab. Kemudian Imam Ghazali termasuk tidak setuju dengan nama ini, tidak setuju dengan namanya taklid.
Imam Ghazali memakai namanya bukan taklid tapi ittiba. Jadi perbedaan ini adalah perbedaan tentang namanya, bukan perbedaan tentang isinya. Jadi ada 3 istilah itu. Ada yang menyebut namanya taklid. Imam Ghazali termasuk tidak mau menyebut nama taklid, tapi menyebut namanya itu ittiba. Ittiba mazhab Syafi'i. Ada yang menyebut namanya istilahnya istifta, minta fatwa. Terserahlah kalau namanya, kita jangan berdebat perkara nama, yang penting isi. Yang penting isi. Jadi kalau namanya apa namanya? Taklid mazhab Syafi'i atau ittiba mazhab Syafi'i, silakan aja lah. Karena ada yang menganggap nama taklid itu buruk kali. Dulu dalam pelajaran anak-anak, ya kalau orang sanawiyah kan masih anak-anak ya, Qiraatul Rasyidah ada di situ judulnya At-Taqlidul A'ma. Kalau diterjemah taklid buta. Dicontohkannya situ ada 2 ekor keledai. Satu bawa garam, satu bawa pasir dalam karung. Garam dalam karung, pasir dalam karung. Akhirnya sampai ke sungai. Sampai ke sungai, minumlah keledai tadi. Dua-dua minum. Keledai yang bawa garam tuh udah minum, berendam-rendam dari situ. Dia keluar ringan karena garam dari larut masuk air kan. Pikiran si yang bawa pasir nih, oh rupanya kalau berendam ringan ini, berendam dia tak bisa bangkit lagi, keberatan. Nah itulah istilahnya dalam judul taklidul amat, taklid buta ini. Kan taklid buta aja, tengoknya orang gitu dia. Nah itulah. Jadi karena buruknya taklid itu, Imam Ghazali tidak mau memakai istilah taklid. Istilahnya hanya pakai ittiba. Nah, kalau soal namanya tak ada masalah kan? Jadi kalau Imam Ghazali kita harus ittiba kepada mazhab Syafi'i. Yang umum mengatakan kita taklid bermazhab Syafi'i. Nah, itu aja, terserah. Karena buruknya nama taklid itu tak mau dia pakai istilah taklid. Tapi dipakainya nama ittiba. Silakan aja. Kalau masalahnya perkara nama, kita tidak peduli perkara istilah nama itu ya. Nah, jadi kita umumnya tidak tahu dalilnya secara sempurna. Kalaupun tahu kita, karena sudah dicari kajiannya. Jadi kita 2 kali bertaklid pada hukumnya dan kepada dalilnya. Cuma kalau bertaklid kepada dalil sudah tahu dalilnya, memang lebih baiklah dari yang tak tahu sama sekali. Tapi apakah dia lepas dari taklid? Tidak. Nah, tapi kalau istilahnya tidak mau taklid, tak usah pakai namanya ittiba, taklid dan ittiba. Jadi taklid dan ittiba itu maksudnya sama, istilahnya berbeda. Termasuk Imam Ghazali yang tidak mau memakai istilah taklid, dipakainya istilah ittiba karena buruk kali dalam istilah istilah taklid ini macam keledai yang sekedar ngikut akhirnya keberatan. Ditengoknya orang masuk ke air ringan, masuk lagi ke air, ternyata keberatan. Nah itu namanya taklid, ngikut tanpa pertimbangan gitu ya. Nah, tapi kalau ini tadi, mengapa kita bertaklid? Karena kita tidak tahu. Ulama mujtahid itu diantara Imam Syafi'i, maka kita bertaklid kepada Imam Syafi'i. Ada orang tidak tahu, bertaklid kepada mazhab Hanafi, namanya bermazhab Hanafi atau taklid kepada mazhab Hanafi. Kalau istilah Imam Ghazali bukan taklid kepada mazhab Syafi'i, tapi ittiba kepada mazhab Syafi'i. Tapi bukan taklid kepada mazhab Hanafi, tapi ittiba kepada mazhab Hanafi. Itu perbedaan hanya masalah nama. Perbedaan hanya masalah nama. Masalah nama tidak mempengaruhi isinya.
Nah, itu katanya Ra'al Imam Al-Ghazali kama sayati wa yuwafiqu ba'dul ulama an afdal ami bi qaulil mufti yusama ittiba'an la taqlidan. Artinya melihat Imam Ghazali bagaimana akan datang dan sesuai dengan dia sebahagian ulama bahwasanya mengambil orang awam dengan perkataan mufti orang mujtahid dinamai ittiba, tidak dinamai taklid. Yang mengatakan wa hadhihi mas'alatun istilahiyah tarji'u ila tasmiyah wa la tujibu khilafan fil makna. Dan ini masalah istilahiyah yang kembali kepada nama, tidak menjadikan khilaf pada makna. Jadi kalau istilahnya tidak mau pakai taklid, silakan. Dinamakan ittiba. Kalau dipakai istilah taklid juga tidak ada masalah. Dan supaya lengkap, ada istilah taklid. Ini maksudnya taklid dalam masalah ibadah, dalam masalah amal. Dalam masalah amal ya. Kemudian ada masalah taklid dalam ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Nah, taklid dalam istilah usuluddin tidak boleh. Misalnya, apakah Allah esa? Esa. Itu mesti diketahui, mesti tahu dia dalilnya. Sehingga tujuan ilmu tauhid juga supaya mengangkat orang dari beriman dengan taklid menjadi beriman dengan ma'rifat. Beriman dengan ma'rifat harus tahu dalilnya. Tapi itu masalah tauhid. Nah, tidak misalnya kenapa tahu atau esa? Tahu. Yakin? Kenapa kau yakin? Begitu kata guruku. Itu nggak bisa dalam ilmu tauhid. Jadi dalam ilmu tauhid itu diwajibkan ma'rifah. Ma'rifah artinya diketahui bersama dalilnya dan dapat difahami, karena menyangkut keyakinan bisa salah nanti kalau tidak. Walaupun ada yang mengatakan orang taklid itu tidak sah iman. Walaupun yang muhtamadnya orang bertaklid dalam i'tikad, dalam masalah iman, selama keimanan itu betul-betul kokoh, tidak bergoncang bagaimanapun, sah imannya. Tapi tidak tahu dalilnya, dia berdosa. Itu istilahnya mukmin asi. Mengapa dia berdosa? Karena tidak tahu dalilnya, karena tidak belajar. Belajar dalam hal ini adalah fardu ain. Maka dia melalaikan kewajiban fardu ain, maka dia berdosa. Tapi itu bukan taklid dalam masalah ilmu fikih tadi. Taklid dalam masalah usuluddin. Masalah usuluddin, masalah tauhid, masalah etika, itu tidak boleh taklid. Tidak boleh taklid. Nah, jadi dalam masalah usuluddin mesti ma'rifah, mesti betul-betul kita paham. Betul-betul kita paham. Dan berbeda ya. Dalil dalam masalah usuluddin, satu memang dalil Quran. Ada istilahnya satu dalil nakli, satu dalil akli. Dalil nakli, dalil yang diambil dari Quran dan hadis. Cuma begini, kalau masalah keimanan dalilnya dalil nakli, tidak bisa kita jadikan alasan untuk katakanlah mempertahankan keyakinan kita, atau untuk mengajak orang yang belum Islam untuk berkeyakinan seperti itu. Mengapa? Kalau dia belum Islam, kalau kita akan dalilnya apa ini? Qul huwallahu ahad. Mana percaya dengan Quran? Nah, itu makanya dalam masalah etika itu lebih banyak dalilnya itu akli. Jadi harus dipahami dalil akli. Itu orang dulu secara ringkas dikatakannya, apa dalilnya Allah esa? Baharu alam. Alam ini baharu. Karena secara akal ini. Karena kalau alam ini ada, yang menjadikannya tentu yang kuasa. Kalau dia banyak, pasti tak kuasa. Kalau kuasa tentu esa. Itu dia. Nah, ini kira-kira begitu. Jadi dalil dalam masalah usuluddin lebih banyak ke dalil akli. Tapi dalam ilmu fikih dalilnya bukan akli,
bukan akal-akalan. Dalilnya adalah nakli. Dalilnya adalah Quran, hadis, ijma dan qiyas. Jadi berbeda. Jadi kalau disebut taklid jangan terbayang nanti taklid dalam usuluddin. Taklid adalah masalah fikih. Nah, ketika masalah usuluddin nanti pembicaranya lain sendiri. Taklid dalam masalah usuluddin tidak boleh. Berdosa karena melalaikan kewajibannya. Paling tidak kewajibannya menuntut ilmu untuk itu. Itu fardu ain, dia tidak tahu karena dilalaikannya kewajiban fardu ain. Maka itu dia berdosa. Jadi harus dibedakan antara taklid dalam masalah fikih, masalah amal, dengan taklid dalam masalah tauhid. Taklid dalam masalah istilah, masalah amal, masalah fikih malah wajib bagi orang yang awam. Karena bagaimana dia tahu kalau tidak mengikut perkataan orang yang tahu. Tapi taklid dalam masalah usuluddin tidak boleh, karena keyakinan mesti betul-betul diyakini, difahami. Dia sekedar diamalkan. Nah, jadi kita harus bedakan taklid dalam masalah ini, masalah tauhid dan masalah fikih. Nah, kemudian saya ulangi masalahnya, taklid itu definisinya apa itu? Ada dua definisi. Kalau definisinya mengambil perkataan orang lain tanpa alasan boleh mengambilnya, itu pasti tidak boleh semua. Tapi kalau mengambil beramal dengan perkataan orang lain itu mujtahid, tanpa kita kata dalilnya, itulah yang kita amalkan sekarang. Cobalah kita sholat. Misalnya rukun sholat berapa? 13. Kita carinya itu atau enggak? Kan enggak kita carinya kan? Rukun pertama niat. Apa dalilnya? Innamal a'malu binniyat. Itu ketawa, karena orang bilang yang ketawa itu kan. Jadi 2 kali kita takbir jadinya kan, enggak ada masalah kan. Nah, kemudian membaca Fatihah, itu rukun sholat. Tahu kita dalilnya? Ada yang tahu, dia tidak, ya kan? Yang tahu, apakah tahu sempurna? Belum tentu juga. Jadi namanya kita bertaklid saja atau ittiba saja kepada mazhab imam kita. Imam mujtahid itulah Imam Syafi'i. Apa Syafi'i atau Maliki atau Hambali atau Hanafi? Apakah mazhab ini semuanya benar? Tidak. Mungkin 4.000 aja. Cuma tidak bisa diikut lagi sekarang mazhab-mazhab. Masih bisa diikut mana mazhab Umar bin Khattab dalam sholat? Kan nggak bisa kan? Nah, karena dia tidak menyusun satu buku, tidak menyusun kaidah-kaidah yang bisa dipakai orang di belakang. Jadi kalau mazhab yang 4 ini terbukukan lah, tercatat lengkap sehingga bisa diikut pada masa yang mana saja pun. Kalau nanti sekarang ada mazhab yang kelima, mazhab itu silakan aja kalau bisa teratur rapi. Tapi yang pasti yang teratur rapi adalah mazhab yang 4 itu. Dan ada satu yang perlu kita jelaskan lagi bahwa ijma mazhab yang 4, ijma mazhab yang 4 bukan ijma ulama, bukan ijma. Karena ijma itu bukan tergantung kepada mazhab, bukan tergantung kepada mazhab. Empat mazhab ini sepakat, itu belum tentu itu ijma. Kemudian gini, seorang ulama mujtahid mengeluarkan fatwa, misalnya katakanlah yang biasa bersentuh laki-laki perempuan yang bukan mahram, kulitnya bersentuh batal wudu, ya kan? Ada orang yang paham dia sama hukumnya, apakah namanya mengikut? Kalau dia tahu dalilnya secara sempurna, dia hanya sepaham dengan ulama. Karena dia juga mujtahid juga kan? Jadi seorang mujtahid tidak boleh mengikut mujtahid yang lain. Dia harus cari sendiri. Bisa saja sama pendapatnya yang sudah ada. Itu namanya sama pendapatnya, bukan dia mengikut pendapat yang lain. Jadi kalau mazhab Syafi'i tak boleh mengikut mazhab lain. Begitu dia yang lain tidak boleh mengikut.
Kalau sepaham orang di sini namanya sependapat, bukan ngikut. Kalau kita, oh aku sependapat dengan sapi, malu orang bilangnya gitu itu. Malu orang bilangnya itu. Mana mungkin kita sependapat, kita hanya mengikut gitu ya. Kalau sependapat kita tahu sempurna dalilnya itu kan. Tapi kalau ulama mujtahid dengan mujtahid sama, itu adalah sependapat. Jadi bukan ikut. Memang jadi orang awam, katakanlah macam kita ini mesti mengikut ulama mujtahid. Apa namanya? Taklid atau ittiba. Taklid, kita namanya taklid nggak masalah ya. Karena arti taklid itu apa? Mengambil perkataan orang lain tanpa kita tahu dalilnya secara sempurna. Macam Imam Ghazali tidak mau pakai istilah taklid karena buruk kali istilah taklid itu. Istilah taklid dalam bahasa sehari-hari ya dinamakan ittiba. Silakan ittiba. Dalam kitab kita lil ittiba bisa nabi kepada nabi kan. Jadi taklid dan ittiba itu satu masalah yang sama. Yang sama artinya tapi berbeda istilahnya. Ada ulama yang memakai istilah taklid, tapi ada pakai tidak mau pakai istilah taklid, tapi dipakainya istilah ittiba. Jadi kalau diambil keringkasan begini, berijtihad harus seorang mujtahid. Seorang mujtahid harus memenuhi persyaratan jadi mujtahid. Itulah yang sulit kita penuhi. Jadi kita sekarang ini tidak ada yang mujtahid. Tapi kita kan untuk berfatwa, ketika orang bertanya, kita rujuklah kepada fatwa-fatwa dari kitab-kitab ulama-ulama kita itu. Kita nakil, bukan nakal ya, nakil memindahkan, menukil lagi. Jadi kita sekarang bukan berijtihad mencari hukumnya lagi, karena hukum sudah ada, kita hanya menukil dari kitab-kitab orang. Kita pun misalnya kalau tanya orang, kita cari kitab-kitab, kita katakan begini hukumnya, begini hukumnya. Untuk mencari sendiri, untuk kita sekarang rasanya sangat sulit, karena sulit memenuhi syarat-syarat untuk itu. Memenuhi syarat-syarat untuk itu sangat sulit. Nah, kemudian taklid. Taklid sekarang definisinya apa? Kalau definisinya kita katakan mengambil perkataan mujtahid tanpa mengetahui secara sempurna, maka kita pun melakukan itu. Maka taklid itu wajib. Tapi ada ulama yang tidak memakai istilah taklid. Istilahnya sebenarnya dia bukan taklid, tapi ittiba. Perbedaan istilah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, kemudian taklid itu jangan arti yang pertama tadi mengambil perkataan tanpa alasan. Kalau tanpa alasan, ya memang tidak boleh kan? Sebetulnya tanpa alasan itu kalau kalimatnya akhdhu qaulul ghair bila hujjah. Bila hujjah itu artinya muta'allaqnya namanya tempat apanya ke akhdhu tanpa ada alasan bahwa itu boleh diambil. Nah, kalau itu memang tak boleh lah. Tapi kalau beramal dengan perkataan orang lain tanpa kita ketahui dalilnya secara sempurna, itulah yang kita lakukan. Tapi kita juga belajar walaupun tahu kita, tapi bukan tahunya sempurna karena kita dapat dari orang lain. Jadi sekarang ini yang ada hanya atau yang paling banyak ada adalah menukil pendapat orang-orang lain. Kalaupun ada masalah baru belum pernah terjadi zaman dulu, maka kita sesuaikan dengan kaidah-kaidah yang ada, kaidah-kaidah baru kita hukumi. Ya karena kalau zaman dulu belum terjadi, dia sekarang baru terjadi. Kita mesti mencari hukumnya. Dasar kita mencari dari kaidah-kaidah yang ada. Ada nanti ilmu usul fikih, ada ilmu qawaid fikih, kaidah-kaidah fikih. Dari situ bisa dihukumi apa saja yang terjadi belakang. Di belakang. Misalnya apa hukum menjual darah? Ya sekarang kan ada orang itu transfusi darah kan? Apa hukumnya? Itu sesuaikan aja. Misalnya gini, syarat jual beli apa? Syarat benda yang dijual apa? Kalau terpenuhi boleh, kalau tak boleh. Itu merujuk kepada kaidah yang sudah ada. Jadi bukan kita menghukuminya namanya, karena kaidahnya sudah ada. Misalnya apa hukum menjual darah? Apa syarat benda yang dijual? Cocok tidak? Kalau syarat benda yang dijual itu cocok,
boleh kan itu, kalau tidak begitu dan seterusnya. Penjualnya dan sebagainya. Jadi itu kan menyesuaikan dengan yang sudah ada namanya. Kita bukan mencari baru. Kita usahalah segan-segan, kita adalah mengikut mazhab. Jadi ya karena memang saya sendiri malam ini ya. Cobalah kita diskusinya diperpanjang katanya. Jadi itulah dulu. Terima kasih ucapan kepada guru kita yang telah menyampaikan materinya tentang yang berkaitan dengan ijtihad dan mazhab, dan insyaallah dapat kita amalkan bersama. Dan karena waktu kita cukup terbatas sampai saat ini, berhubung malam ini tentu kita sendiri dan kita cukupkan sampai di semuanya kita. Sekali lagi terima kasih banyak kepada guru kita atas kesempatan dalam memberikan tausiah atau ceramah pada malam ini. Dan sebagai penutup adalah doa yang langsung dipimpin oleh Tuhan guru kita. Ya, marilah kita berdoa. Sebelum berdoa kita Al-Fatihah untuk almarhum Asmin Nasution. Kita mengajar kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi wa ahli baitil kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahma na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ighfir li amwatina wa amwatil muslimin khususan ila yaumi Asmin Nasution. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i was salji wal baradi wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa as-sawbul abyadu minad danas. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanih wa in kana musii'an fatajaawaz an. Allahumma afsah lahu fi qabrihi wa jafil arda an jambihi wa qi fitnatal qabri wa 'adzabah wa laqti bi rahmatikal amna min 'adzabik hatta tamhasahu aminan ila jannatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah pengajian kita malam ini, dan insyaallah kita akan bertemu kembali malam depan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, insyaallah, insyaallah.